Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu asesmen tengah semester STEAM, mengenai produk kami, yaitu mobil dinamo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Najwarini dengan NPM 0050. Saya Nadia Putri Maharani dengan NPM 0005. Saya Anissa Fitria Rahma dengan NPM 0012. Saya Farid Taufikul Hakim dengan MPM 0018. Oke, sebelumnya urgensi STEAM bagi pendidikan Indonesia. Ini sebelumnya STEAM itu apa? STEAM itu menggabungkan antara 5 kata yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik dalam pembelajaran. Nah, ini untuk membantu siswa agar menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, bagi guru, STEAM itu menuntut perubahan paradigma untuk pelajaran yang dari sebenarnya itu pelajaran konvensional yang berbasis hafalan menjadi pembelajaran yang berbasis proyek atau project based learning. Guru dituntut untuk mampu merancang pengalaman belajar yang kontekstual dan inovatif. Bagi siswa SD, urgensi STEAM tampak dari kebutuhan mereka untuk tidak sekedar memahami teori saja, tapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam area nyata. Nah, STEAM itu juga mendukung keterampilan abad 21 seperti contohnya berpikir kritis dan problem solving. STEAM juga sangat cocok untuk diterapkan pada materi IPA di sekolah dasar. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu persiapan dalam implementasi produk STEAM di sekolah dasar. Nah, jadi implementasi produk mobil bertenaga dinamo ini dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar memerlukan berbagai persiapan khusus agar kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan efektif, aman, dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berbasis STEAM. Nah, persiapan yang matang sangat penting karena STEAM ini tidak hanya menekan pada teori, tetapi pengalaman langsung melalui kegiatan praktik dan juga proyek sederhana. Nah, dengan adanya persiapan yang baik, siswa akan lebih mudah memahami konsep energi sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kerjasama. Nah, jadi yang pertama ini ada persiapan materi ajar. Nah, pada persiapan materi ajar, guru perlu menyiapkan materi yang berkaitan dengan konsep energi dan perubahannya secara sederhana dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Nah, materi yang diberikan ini mencakup energi, jenis-jenis energi, serta proses perubahan energi yang terjadi pada mobil bertenaga dinamo ini, yaitu perubahan energi kimia dari baterai menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi gerak. Selain itu, guru perlu mengenalkan fungsi komponen sederhana seperti baterai, dinamo, kabel, saklar, dan juga baling-baling yang dibuat. Lalu, yang selanjutnya yaitu agar pembelajaran lebih terarah, guru itu perlu membuat modul pembelajaran atau LKPD berbasis tim yang berisikan tujuan kegiatan, langkah kerja, tabel pengamatan, dan juga dapat membantu siswa untuk memahami hubungan antara teori dan juga praktik sehingga dapat disertai dengan gambar, video sederhana, ataupun demonstrasi langsung agar siswa itu lebih tertarik dan mudah memahami pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu persiapan alat dan bahan. Dalam implementasi produk ini, alat dan bahan itu harus disiapkan secara lengkap sebelum perancangan dimulai. Nah, bahan utama yang digunakan yaitu antara lain uh, botol bekas, lalu sebagai badan mobil, lalu dinamo, lalu baling-baling, lalu baterai, tempat tempat baterainya, lalu kabel, roda kecil, lalu stik es krim, lem tembak, ataupun perekat lainnya.
Nah, penggunaan bahan daur ulang seperti botol plastik ini juga dapat membentuk pembelajaran kepada siswa, yaitu tentang kepedulian lingkungan. Nah, guru itu juga harus memastikan bahwa seluruh alat dan bahan itu digunakan oleh siswa itu aman. Karena apabila digunakan itu tidak boleh terkelupas dan baterai itu juga harus berkondisi baik. Begitu juga dengan baling-baling, tidak terlalu tajam agar tidak membahayakan praktik langsung siswa. Lalu, selain itu, guru perlu juga mengantisipasi apabila ada komponen yang rusak ataupun yang tidak berfungsi saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga yaitu persiapan kompetensi guru. Nah, pada persiapan kompetensi guru ini, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam pembelajaran STEAM. Nah, sehingga guru itu perlu memahami dasar-dasar kelistrikan yang sederhana dan cara kerja rangkaian listrik, terutama pada mobil dinamo ini. Nah, guru ini juga perlu memahami tentang merakit produk yang dibuat agar dapat memberikan contoh dan membimbing siswa selama kegiatan praktik berlangsung di kelas. Lalu, sebelum pembelajaran dilakukan, guru sebaiknya mencoba terlebih dahulu proses pembuatan mobil bertenaga dinamo ini secara mandiri dulu. Lalu, hal ini bertujuan agar guru itu mengetahui kemungkinan kendala apa yang sering muncul selama praktik. Nah, seperti sambungan kabel yang tidak tepat, lalu dinamo yang tidak berfungsi, ataupun roda juga yang sulit bergerak, sehingga guru dapat memberikan solusi dengan cepat jika siswa mengalami kesulitan saat praktik tersebut. Nah, lalu selain kemampuan teknis, guru juga harus mempunyai kemampuan mengelola pembelajaran berbasis proyek agar suasana kelas itu tetap kondusif, aktif, dan juga menyenangkan. Nah, guru harus mampu memotivasi siswa untuk berani mencoba, diskusi, dan bekerja kelompok dan bekerja dalam kelompok. Nah, seperti itu. Next. Selanjutnya ada penjelasan integrasi STEAM dari produk kami, yaitu mobil dinamo secara komprehensif. Yang pertama S, yaitu Science, yang mana siswa mempelajari konsep konversi energi, yang mana ada energi kimia dalam baterai, diubah menjadi energi listrik, kemudian energi listrik akan dikonversi menjadi energi mekanik oleh dinamo. Nah, selain itu, siswa juga dapat memahami bagaimana prinsip gaya dorong dari baling-baling yang berputar untuk menggerakkan mobil tersebut. Selanjutnya ada T, yaitu teknologi, yang mana siswa menggunakan dan merangkai komponen teknologi sederhana seperti dinamo motor, saklar, dan rangkaian listrik sederhana. Mereka juga belajar bagaimana teknologi bekerja dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada E, yaitu engineering, yaitu rekayasa, yang mana siswa merancang dan merakit struktur mobil menggunakan mobil plastik bekas sebagai bodi mobil. Terus juga menyesuaikan posisi dinamo dan baling-baling agar menghasilkan dorongan yang optimal. Nah, proses ini juga melatih kemampuan mereka untuk berpikir rekayasa dan pemecahan masalah. Yang keempat ada A, yaitu art, seni, yang mana desain dan estetika produk menjadi bagian dari sebuah proses. Siswa bebas menghias bodi mobil, terus memilih baling-baling, memilih warna dari baling-baling kipas, dan mengekspresikan kreativitas dalam tampilan produk akhir. Selain itu juga penggunaan dengan penggunaan bahan daur ulang juga bisa menanamkan nilai estetika yang berkelanjutan. Yang terakhir ada M, yaitu matematik, yang mana siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam mengukur komponen, menghitung kebutuhan bahan, serta mengamati hubungan antara putaran baling-baling dan kecepatan gerak mobil secara kualitatif. Selanjutnya.
Untuk yang selanjutnya itu ada manfaat pembelajaran dan produk STEAM bagi siswa. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran STEAM untuk siswa. Yang pertama itu ada membantu siswa dalam memahami konsep energi dan perubahannya secara langsung. Jadi ketika siswa itu menyusun media pembelajaran, media atau produk botol atau mobil yang bisa bergerak melewati tenaga dinamo ini, nanti siswa ini akan mendapatkan suatu pemahaman konsep di mana suatu rangkaian arus listrik itu terjadi, yang mana itu mereka peroleh dari ketika merakit dinamo, kabel, dan juga baterai. Kemudian yang selanjutnya ada melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah saat membuat produk. Di sini ketika siswa itu membuat media mobil, nanti siswa itu akan dituntut untuk berpikir kritis agar sebisanya itu bagaimana mobil itu dapat berjalan. Jadi kan ketika mereka membuat itu tidak dalam sekali percobaan itu jadi ada beberapa kali percobaan itu gagal dikarenakan berbagai macam faktor, entah itu nanti rodanya bermasalah, entah itu nanti dinamonya yang bermasalah, kipasnya yang bermasalah, kabel ataupun baterainya yang bermasalah. Makanya nanti di sini anak itu akan berpikir bagaimana caranya agar konsep awal yang sudah mereka ini rancang itu bisa diterapkan dan mobil yang mereka buat itu nanti bisa berjalan sesuai keinginan mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi melalui desain dan produk. Dalam hal ini, ketika mereka merakit dan juga merancang produk mobilnya, mereka itu akan mendapatkan atau meningkatkan kreativitas yang mereka miliki dan juga inovasinya. Contohnya ketika mereka membuat mobil dari botol bekas, mereka akan dituntut kreativitasnya agar bagaimana mereka membuat mobil itu terlihat simple, bagus, juga estetik. Kemudian nanti mereka juga akan diasah dalam tahap motoriknya, itu nanti dipotong-potong, terus ada melukis dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengembangkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam kerja kelompok. Jadi ketika mereka itu membuat medianya, mereka tentunya akan saling berkomunikasi satu sama lain dengan anggotanya. Baik itu mengkomunikasikan konsepnya mau bagaimana, terus menyusunnya mau bagaimana, terus nanti ke depannya mau dibikin bagaimana. Mereka itu membutuhkan kolaborasi dan juga komunikasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui penggunaan bahan daur ulang. Karena dalam membuat produk ini itu mengutamakan bahan yang sudah tidak terpakai seperti botol bekas, maka di sini siswa itu akan istilahnya dikenalkan untuk sadar akan lingkungan sekitar, bagaimana mereka menjaga lingkungan sekitar, peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga mereka akan memanfaatkan barang yang tadinya tidak berguna itu menjadi berguna, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu keenam, meningkatkan motivasi belajar karena pembelajaran lebih menarik dan juga secara nyata. Jadi di sini karena mata pelajaran itu mengambil IPAS, jadi idealnya mata pelajaran IPAS itu tidak monoton atau suasana kelas itu tidak hanya diciptakan hanya dengan metode ceramah, diskusi kelas saja, melainkan juga ada penerapan secara nyata, praktik secara nyata. Untuk apa? Untuk menumbuhkan pemikiran atau konsep berpikir kritis anak dan juga mengasah keterampilan mereka.
karena di sini IPA itu juga mengedepankan sains, maka mereka juga akan dituntut secara nyata untuk berpikir dan menghasilkan idenya itu juga secara nyata gitu. Kemudian yang selanjutnya itu membekali siswa dengan literasi sains dan teknologi untuk menghadapi era digital. Di tengah era digital yang semakin maju ini, tentunya kita sebagai guru itu harus produktif untuk istilahnya mengenalkan dan membekali kepada siswa bagaimana agar siswa itu mampu beradaptasi dan menghasilkan produk yang kreatif dan juga inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ketika mata pelajaran STEAM ini mengajarkan bagaimana siswa itu merakit produk mobil agar bisa berjalan melewati tenaga dinamo, kemudian nanti juga ada juga mungkin diajarkan siswa itu bagaimana melakukan atau menciptakan sesuatu yang dari panel surya agar energi itu tidak semata-mata hanya melewati tenaga yang dihasilkan dari terfokus dari air atau juga angin saja, agar ide-ide dari anak-anak yang masih istilahnya masih fresh ini bisa membantu masa depan nanti, sehingga juga bisa membantu perkembangan zaman yang akan datang nanti. Selanjutnya, ketidaksempurnaan dari produk kami. Mobil bertenaga dinamo memiliki jumlah kekurangan dan ketidaksempurnaan yang perlu kami sebutkan. Yang pertama, ada daya tahan produk masih rendah karena bahan mudah rusak dan sambungan mudah lepas. Jadi, di bodi mobil kami yang yaitu berbahan botol plastik bekas, yang mana rentan terhadap benturan dan tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Nah, sambungan antar komponen juga menggunakan perekat yang sederhana, yaitu lem tembak, yang mana berpotensi mudah lepas setelah beberapa kali penggunaan. Yang kedua, ada arah gerak mobil kurang stabil karena belum memiliki sistem kemudi. Jadi, karena mobil kami itu tidak dilengkapi dengan sistem kemudi atau stang, jadi mobil cenderung bergerak tidak lurus dan sulit dikendalikan arahnya. Nah, hal ini menjadi kendala apabila produk itu digunakan dalam perlombaan. Kami juga tidak menyarankan bila mobil ini digunakan untuk sebuah perlombaan. Yang ketiga, ada efisiensi energi masih rendah sehingga baterai cepat habis. Jadi sebagian besar energi dari baterai itu terbuang akibat adanya gesekan dan hambatan mekanis yang belum dioptimalkan. Nah, daya tahan baterai itu juga terbatas sehingga waktu operasional itu mobil relatif singkat. Selanjutnya ada terdapat risiko keamanan bagi siswa pada kabel dan baling-baling yang berputar. Komponen seperti kabel yang terekspos dan ujung baling-baling yang berputar cepat berpotensi menimbulkan resiko keselamatan bagi siswa SD jika tidak diawasi oleh guru secara ketat. Yang selanjutnya ada aspek seni dan tampilan produk masih sederhana. Jadi dari segi estetika mobil kami itu penampilannya masih terkesan sederhana dan kurang terstruktur. Terus penambahan elemen dekoratif dan desain yang lebih rapi dapat meningkatkan nilai artistik pada mobil kami. Yang terakhir ada keterkaitan dengan kurikulum Merdeka, yang mana perlu dijelaskan lebih terstruktur agar integrasi STEAM lebih optimal. Koneksi antara
produk dan capaian pembelajaran IPAS dalam kurikulum Merdeka perlu dieksplisitkan lebih jelas dalam sebuah panduan guru agar terintegrasi STEAM yang benar-benar terstruktur dan terencana. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada kesimpulannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi produk STEAM kami itu mobil dinamo kipas yang mana dapat menjadi sebuah media pembelajaran yang inovatif dan menarik dalam materi IPAS. Khususnya dalam konsep energi dan gaya. Melalui produk ini, siswa dapat belajar secara langsung, melatih kreativitas, berpikir kritis, serta bekerja sama dalam sebuah kelompok. Meskipun media kami itu masih memiliki beberapa kekurangan pada daya tahan, keamanan, dan efisiensi produk, tapi media ini tetap bermanfaat untuk mendukung sebuah pembelajaran STEAM yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.